上将。这是果然不一般。李司令，周会长，我们坐下说。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 385 sampai 386 atau episode 411 sampai 412 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang meninggalkan kota kekacauan utama, kemudian dia pergi dengan pesawatnya. Sementara itu di pusat jagat maya, kantor pusat perusahaan virtual jagat maya. Itu adalah benua yang sangat luas, bahkan lebih besar dari dunia Laos dalam ras tanduk emas. Ini adalah kantor pusat perusahaan virtual jagat maya. Seketika di dalam pusat gedung, dua pintu berat secara otomatis terbuka, mengungkapkan jalanan yang luar biasa. Ini adalah jalur alam semesta. Itu menghubungkan jagat raya dengan jagat raya yang sebenarnya, sebuah kapal terbang dan kemudian dipercepat, dalam beberapa menit, akhirnya mendarat di tempat berkumpul. Kemudian, pintu kabin terbuka. Yang Mulia Luo Feng, tolong. Semua orang yang berdiri di pintu masuk sangat bersemangat dan rendah hati ke arahnya, bahkan dua tingkat kaisar berdiri di samping dan membiarkannya lewat terlebih dahulu. Berita dari setiap murid pemimpin kota kekacauan utama diumumkan, dan posisi mereka sangat tinggi. Otoritas Luo Feng secara alami berdiri di atas, banyak tingkatan kaisar sekarang. Dia melangkah keluar dan mendarat di tanah. Yang Mulia Luo Feng, silakan lewat sini, kita akan segera meninggalkan kantor pusat. Dan melalui sepanjang jalan ini, kamu akan menemukan ruang pertemuan 3 ruang. Kemudian kapal alam semesta membimbingnya dengan penuh semangat. Terima kasih. Luo Feng tersenyum. Luo Feng berbalik dan berjalan sendiri menuju jalur yang menuju ruang pertemuan ketiga. Saat ia berjalan, Luo Feng dengan mudah melintasi ratusan ribu kilometer setiap detiknya. Setelah beberapa menit, ia mencapai jalan setapak. Kemudian Luo Feng menatap layar di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, 36 jalur ruang angkasa. 36 jalur ini menuju 36 bagian wilayah manusia yang berbeda. Perlu diketahui bahwa biaya teleportasi negara dewa sangat mengejutkan, dan jalur ini menghubungkan markas ke banyak daerah. Karena banyak tingkat abadi sering menggunakan ini, dikarenakan permintaan sangat besar, itu telah menjadi aturan yang utuh. Karena biayanya jauh lebih rendah, bahkan mereka yang bisa menggunakan teleportasi negara dewa, lebih suka menggunakan jalur ini. Sebagai investasi, Luo Feng tentu saja tidak kekurangan uang, ia bahkan memelihara 3 tanaman pemakan bintang dan anggur kontak awan, dan ia telah berhasil membuat terobosan tanaman pemakan bintang anggur 100 menjadi abadi. Dia bisa menggunakan teleportasi dunia dewa. Sangat disayangkan waktu itu menjadi abadi telah terlalu pendek, dia tidak meninggalkan penanda tentang alam semesta, maka dia tidak bisa menggunakannya untuk berpindah ke daerah lain. Dengan 100 tanaman merambat menembus hingga mati, aku bisa membuat beberapa kristal abadi yang tersembunyi dari tanaman itu. Pikir Luo Feng, di masa-masa sulit, aku akan bisa berteleportasi ke tempat-tempat ini. Yang Mulia Luo Feng, seorang pria kulit hijau berpakaian pintar berjalan dari jauh, tubuhnya memancarkan energi kehidupan yang kuat. Mendengar itu Luo Feng menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sebagian besar staf di sekitarnya semua adalah penguasa sektor atau penguasa domain, ada sangat sedikit tingkat abadi yang dikirim ke sini untuk melakukan pekerjaan. Dari kelihatannya, dia harus menjadi kepala staf di sini. Yang Mulia telah meminta untuk dikirim ke divisi ke-9, kami telah menerima beritanya sejak lama. Karenanya aku, Upuka, telah di sini menunggumu. Silakan ikuti aku, ucap pria berkulit hijau itu tersenyum. Terima kasih. Luo Feng tersenyum. Haha, tidak masalah. Setelah Luo Feng mengucapkan terima kasih, Upuka yang bertanggung jawab atas tempat berkumpul ketiga orang tersebut, semuanya tersenyum. Dia dengan penuh semangat memimpin Luo Feng ke jalur ruang angkasa. Jalur ruang angkasa, dari pandangan sekilas, seperti layar air yang bergelombang. Divisi ke-9, ini yang terdekat dengan bintang Long Wulong, kata Pupuka penuh semangat.
Luo Feng mengangguk. Dia melangkah melalui bayangan air. Jalur antariksa menggunakan negara-negara dewa dan titik teleportasi. Tingkat abadi ini telah melepaskan negara dewa mereka. Tentu saja, bahkan dalam keadaan seperti itu, negara dewa mereka tetap sangat aman. Melalui jalur ruang angkasa, dalam sekejap, mereka melakukan perjalanan lebih dari 100 juta tahun cahaya. Setelah itu Luo Feng duduk di kapal planet Yunmo, dan mulai menuju ke Starfield. Di dalam ruang kontrol, Luo Feng menyeruput anggur, dan merenungkan. Saat bepergian dengan kecepatan 50 kali cahaya, dalam setengah bulan, kita akan tiba di lapangan bintang Wulong, kata Babata. Luo Feng mengangguk, mengirimkan kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Sementara itu di daerah semesta virtual Gunung Yuxiang Gunung Primal, duduk di depan mejanya, ia dengan lembut mengetuk layar di laptopnya. Membeli 10.000 unit klan serangga penguasa sektor tingkat puncak. Memastikan, dengan diskon 60%, harganya 60 juta poin. Poin dikurangi. Luo Feng melihat poin yang tersisa, dia hanya memiliki 180 juta poin tersisa, dia tidak bisa membantu tetapi berseru pada kurangnya poin. Namun, ini dimaksudkan untuk digunakan di saat-saat genting. Oleh karena itu, membeli 10.000 unit serangga penguasa sektor puncak sudah sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Yang mulia Luo Feng, kamu baru saja membeli 10.000 unit jenazah ksatria puncak sektor. Di mana kita harus mengirimnya? Sebuah suara bergema dari layar. Aku akan pergi langsung ke Wulong ke lapangan bintang untuk mengambil mereka, kata Luo Feng. Setelah itu dia menutup telepon. Luo Feng mengungkapkan senyum, terputus dari alam semesta virtual. Dalam dunia internalnya yang luas. Sementara itu di Pulau Klan Serangga, tak terhitung jumlah serangga lapis baja harimau penguasa sektor, setinggi 30 meter yang tak terhitung jumlahnya tinggal di pulau ini. Ada juga beberapa dengan tinggi hanya 20 meter, raja berburu belalang efisien, dan bahkan lebih sedikit raja tombak bayangan dengan tinggi 6 meter. Dan tepat di tengah pulau, ada sarang induk setinggi lebih dari 1000 meter. Mosa Luo Feng muncul di udara dan melayang di atas pulau. Alina, ucap Luo Feng menatap ke bawah. Tuan, sinar cahaya ditembakkan dari sarang induknya, itu adalah ratu kecantikan klan serangga mutlak, Alina. Jutaan serangga penguasa sektor semua berlutut dengan hormat, menunjukkan rasa hormat mereka kepada Luo Feng. Ada 3 juta serangga lapis baja harimau, 10.000 raja belalang berburu dan 1.000 raja tombak bayangan. Luo Feng yang berpakaian hitam tersenyum, Alina, kamu baik-baik saja. Bekerja untuk Tuan adalah kehormatanku, ucapnya dengan suara yang lembut. Luo Feng mengangguk. Terakhir kali dia datang ke Wulong Bintang, dia telah mengambil 400 unit mayat serangga sektor, yang 300 unit diambil ketika dia disergap. Namun itu tidak dianggap tingkat atas. Paling-paling bisa menghasilkan lebih dari 3 juta serangga lapis baja harimau, dan 100 unit yang dia beli adalah yang terbaik, bisa menghasilkan hampir 1,8 juta serangga lapis baja harimau. Dengan 2 penggabungan, dia akhirnya berhasil mendapatkan 3 juta serangga lapis baja harimau, 10.000 raja belalang berburu, dan 1.000 raja tombak bayangan. Jumlah tentara yang bisa dikendalikan oleh Ratu Klan Serangga terbatas. Misalnya, jika dia ingin mengendalikan mereka semua untuk menyerang sekaligus, itu tidak mungkin. Dia paling banyak bisa mengendalikan 10.000 dari mereka untuk melakukannya. Ini adalah batasnya, saat jumlahnya melebihi itu, dia tidak akan bisa membuat mereka semua menyerang. Seiring bertambahnya jumlah, kontrol akan menjadi lebih besar. Ketika jumlahnya mencapai 1 juta, sang ratu bisa paling banyak mengendalikan tentara yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang dan menarik, karena tidak akan baik untuk ketepatan dalam bertempur. Jika jumlahnya melebihi 1 juta, mencapai beberapa juta, dan di atas 10 juta, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan mereka semua di satu tempat. 10.000 adalah batasnya, 1 juta adalah hambatan lain, pikir Luo Feng. Selama jumlah prajurit dalam 10.000, tentara akan tepat, bahkan diresapi dengan hukum, mirip dengan manusia. Ketika jumlah mereka mencapai 1 juta, paling banyak bisa seperti pasukan yang sempurna, terkoordinasi dan terarah. Tapi, bagaimanapun itu akan berantakan. Ini juga mengapa Ratu Klan Serangga Abadi tidak akan pernah mengendalikan lebih dari 10.000 prajurit Serangga Abadi. Alina, kata Luo Feng. Tuan, dia menjawab dengan hormat. Aku siap untuk membuat 1 juta tentara raja, kata Luo Feng. Serangga klan raja, 1 juta.
Dia terkejut. Luo Feng mengangguk, Raja Lapis Baja Harimau. Serangga lapis baja harimau sangat besar dengan pertahanan dan serangan yang kuat. Dibandingkan dengan belalang berburu, mereka lebih lambat. Namun di daerah lain, mereka sebanding. Bagi jutaan tentara yang kuat, kecepatan bukanlah hal yang diperlukan. Tuan, menciptakan satu raja sektor lapis baja Raja Harimau, memiliki biaya untuk menciptakan 100 sektor tuan puncak serangga lapis baja harimau normal. Alina berkata, tubuh raja sangat tangguh, kekuatan dan serangannya sekitar 10 kali lipat dari normal serangga lapis baja harimau, katanya. Jika 1.000.000 tentara serangga harimau yang kuat, berperang melawan 10.000 tentara raja lapis baja harimau. Jutaan tentara yang kuat pasti akan menang. Namun, 100 juta harimau serangga pasukan lapis baja, dibandingkan dengan 1.000.000 tentara raja yang kuat, 1.000.000 raja pasti akan menang. Karena melebihi 1 juta, dengan hanya Alina yang mengendalikan segalanya, dia tidak akan bisa mengendalikan begitu banyak tentara. Tuan, kamu yakin ingin membuatnya? Tanyanya. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Berapa lama? Memproduksi raja-raja sebenarnya akan lebih cepat, katanya. Karena aku bisa dengan mudah membuat aliran bintang dan serangga lapis baja tingkat harimau yang tiada akhir, beban bagiku sebenarnya lebih sedikit. Akan memakan waktu lebih lama selama proses pembunuhan, dan pembantaian mereka, menghasilkan banyak raja lapis baja lapis pangkat raja sektor, aku mungkin dapat menghasilkan sekitar 100 setiap hari. 100 sehari, jutaan tentara yang kuat akan memakan waktu 30 tahun. Luo Feng mengangguk. Terima kasih untuk pekerjaanmu, Alina. Kata Luo Feng. Tidak ada masalah sama sekali, katanya dengan gembira. Menghasilkan tentara adalah cara bagi ratu untuk memperkuat dirinya sendiri. Aku belum pernah memiliki begitu banyak bahan untukku untuk menghasilkan begitu banyak tentara. Luo Feng tersenyum, mayat serangga akan datang sekitar setengah bulan. Kapal terus berkembang, setelah setengah bulan terbang, akhirnya mencapai Wulong Starfield. Kemudian di planet Wulong Starfield, Luo Feng berdiri di dalam ruang kontrol, menatap barang-barang besar tak berujung yang memenuhi seluruh ruang. Jutaan tentara raja sektor, juga, armor perak misterius. Keduanya sangat penting dalam rencana aku, akhirnya, mereka akan berada di tangan aku. Wulong Starfield, Istana Kaisar Longjue. Pada saat ini, 5 manajer bintang Longwu berkumpul di sini. Hidup ini sangat berubah-ubah, Luo Feng sangat menyedihkan saat terakhir dia diintimidasi oleh Kaisar Yansu. Namun dalam sekejap mata, hanya beberapa ribu tahun telah berlalu. Kaisar Longjue menggelengkan kepalanya. Tabel telah berubah sekarang, Yanzu sekarang berada di neraka penjara ke-9, di penjara selama 1000 era, dan Luo Feng melonjak, menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama. Kaisar Longjue, kamu harus membantu kami kali ini. Kaisar Danian yang kurus meletakkan gelas anggurnya. Terakhir kali Yanzu memperlakukan Luo Feng seperti itu, kita semua bahkan tidak menghentikannya. Aku takut, dia akan mengingatnya. Mendengar itu Kaisar Yingge mengangguk juga. Kaisar Longjue, kami akan mengandalkan kamu untuk membujuknya, kata Kaisar Cheng Yu. Untuk dapat mengambil posisi manajer di sini, itu menunjukkan mereka semua tahu bagaimana berurusan dengan orang. Mereka jelas pada kenyataan bahwa meskipun Luo Feng masih tidak dapat melakukan apapun pada mereka, dan mereka memiliki tingkat kekuatan yang berbeda dengannya saat ini. Namun bagaimana dengan masa depan? Cara dia tumbuh, dia mungkin menjadi ksatria Si Huo yang baru. Saat kekuatannya tumbuh, berurusan dengan mereka akan mudah. Para prajurit kecil dan pendendam itu, ada banyak dari mereka. Hahaha, santai. Kaisar Longjue mengangguk dan tersenyum. Namun dia bangga di dalam, dia membantu mereka berarti mereka akan berutang budi padanya. Aku harus berterima kasih kepada Yang Mulia Luo Feng juga. Di samping mereka duduk seorang lelaki tampan. Dari segi kecantikan, Yanzu saat itu begitu tampan sehingga sulit untuk mengatakan apakah dia seorang pria atau wanita. Namun pria ini mudah dibedakan sebagai pria. Jika itu bukan untuknya, aku tidak akan berada di sini. Pria itu tersenyum. Hahaha, Kaisar Kili, kamu harus berterima kasih padanya. Memang benar sekali. Kalau tidak, Yanzu tidak akan diusir dengan mudah. 4 lainnya semua tertawa. Mendadak, Tuan sektor lapis baja perak bergegas masuk dari luar, berlutut dengan hormat, Yang Mulia Luo Feng sudah tiba. Luo Feng, Longjue dan yang lainnya terkejut. Serentak kelimanya bangkit secara bersamaan.
Ayo kita sambut dia, kata Kaisar Danian. Kelima manajer bergegas keluar, karena mereka jelas tentang hubungan Luo Feng dengan Kaisar Longjue. Mereka mengira bahwa dia akan datang ke sini lebih dulu, maka mereka semua berkumpul di sini untuk menyambutnya. Di luar istana, Luo Feng sudah menyimpan kapal planet Yunmo-nya dan berdiri di luar pintu masuk. Luo Feng, suara yang kuat bergema. Luo Feng berbalik dan melihat 5 orang yang mendekat, sambil tersenyum, Kaisar Longjue, Kaisar Danian, Kaisar Yingge, Kaisar Cheng Yu juga. Meskipun ia tidak membalas dendam terhadap 3 kaisar lainnya, ia tidak memiliki kesan yang baik dari mereka. Saat itu ketika Yan Zhu ingin memenjarakannya di neraka penjara, ketiganya hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Kami tahu kamu datang, jadi kami sudah menunggumu di sini. Kaisar Danian yang tinggi dan kurus itu tersenyum. Luo Feng mengangguk tanpa mengatakan apapun. Luo Feng, izinkan aku memperkenalkan kamu. Kaisar Longjue tersenyum dan menunjuk ke pria tampan di sampingnya. Ini adalah Kaisar Qili dari Aula Kapak Besar. Kaisar Qili. Luo Feng melihat ke atas. Seorang lelaki tampan. Saat itu Yan Zhu telah mencapai tingkat keindahan seperti itu, dan meskipun pria di depannya ini tidak berada di level itu, dia pasti pria yang gagah. Kaisar yang dikirim Aula Kapak Besar, apakah mereka semua orang yang tampan? Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Salam yang mulia, ucap Qili sambil tersenyum. Aku hanya mengambil posisi ini, hahaha, aku benar-benar harus berterima kasih untuk ini. Jika itu bukan karena insiden kamu dan Kaisar Yan Zhu dikurung di neraka penjara ke-9, aku tidak akan berada di sini, terima kasih yang mulia. Luo Feng segera tersenyum, sepertinya Qili ini tidak di sisi yang sama dengan Yan Zhu. Luo Feng, mari kita masuk, kita bisa duduk dan membahas berbagai hal, kata Kaisar Longjue. Baiklah, ayo masuk, yang mulia, tolong. Mereka semua sangat bersemangat, karena Luo Feng menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Dengan 5 manajer yang menyambutnya, ia memasuki istana. Adegan ini membuat semua penguasa sektor tentang bergumam di antara mereka sendiri siapa ini, mampu membuat 5 manajer menyambutnya dengan penuh semangat. Di dalam istana, sebuah perjamuan mewah tersebar saat mereka berenam duduk. Dalam sekejap mata, 4.000 tahun telah berlalu. Di masa lalu, Luo Feng kamu masih anggota wilayah primal normal. Sekarang, kamu sudah menjadi murid pemimpin kekacauan kota yang utama. Kaisar Longjue mengangkat gelas anggurnya, aku menghargaimu, ayo, mari bersulang untuk itu. Semua orang mengangkat gelas mereka, Luo Feng mengikuti. Saat Kaisar Longjue hendak mengatakan sesuatu ketika Luo Feng tersenyum, Kaisar Longjue, kita bisa membahas ini nanti. Aku di sini di Wulong Starfield kali ini untuk membeli unit mayat serangga, tentu saja aku ingin pergi mencari harta karun juga. Karenanya, kami akan membahas bisnis terlebih dahulu, dan menyelesaikan masalah. Baiklah, kita akan mulai bekerja. Kaisar Longjue mengangguk, kita harus mulai bekerja, bisnis lebih penting. Semua manajer lain ikut berdiskusi. Luo Feng terkejut, ada pepatah di bumi, orang miskin diabaikan di jalan tersibuk, orang kaya akan menemukan kerabat di gunung terdalam. Satu teori, ketika seseorang lemah, Kaisar dengan kekuasaan sama sekali tidak peduli tentang dia, mereka semua dingin atau sombong di hadapannya, dalam semua, mereka tidak benar-benar tersenyum ketika mereka bertemu dengannya pertama kali. Namun setelah dia menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama, setiap kata yang dia ucapkan, mereka secara otomatis menurutinya. Lupakan saja, ketidakpuasan Luo Feng terhadap mereka larut dalam. Mereka semua bertanggung jawab atas departemen bisnis, mereka harus terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Luo Feng, kamu membeli 10.000 unit sektor jenazah serangga penguasa tingkat tinggi, karena kamu sudah memesan, maka itu sederhana. Kaisar Longjue tersenyum, aku akan mengatur agar orang-orang pergi ke area penyimpanan dan membawa lebih dari 10.000 unit. Karena ukuran kesepakatan ini sangat besar, itu harus dilanjutkan dan membahasnya dengan 4 manajer lainnya. Tidak masalah, aku pasti akan memilih 10.000 unit terbaik untuk yang mulia. Tenang saja, Kaisar Qili masih baik-baik saja, 3 lainnya jelas jauh lebih bergairah daripada sebelumnya. Mereka jelas berusaha untuk menebus kesalahan tindakan sebelumnya, karena tujuan mereka tercapai. Luo Feng senang dengan adegan itu. Berapa lama? Luo Feng bertanya. Dalam 10 hari, kata Kaisar Longjue dengan percaya diri.
Sangat cepat, Luo Feng terkejut. Terakhir kali ia membeli 100 unit, butuh waktu cukup lama. Tapi kali ini 10.000 unit, namun waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Aku akan mengatur agar 100 anggota langsung menuju ke tempat unit terbaik disimpan, Kaisar Yin Ge tertawa. Tentu saja akan sangat cepat. Yang mulia hanya perlu beristirahat di sini, dan dalam waktu 10 hari kamu akan menerima mayat serangga pesanan kamu. Singkat kata dalam waktu 10 hari di Wulong Starfield, 5 kaisar bertukar pikiran dan menggunakan segala macam metode untuk membuatnya bahagia, dan menikmati masa tinggalnya. Luo Feng menyadari betapa pentingnya kekuatan dan posisi itu. Yang mulia, suara Kaisar Longjue bergema di seluruh istana. Luo Feng berjalan keluar. 2 pelayan berdiri di dekat pintu masuk. Di kejauhan, Kaisar Longjue dengan cepat berjalan mendekat, 1 langkah melintasi 1000 km. Kaisar Longjue, Luo Feng tersenyum, ada apa? Sudahkah semua unit mayat serangga dikumpulkan? Ya, sudah. Kaisar Longjue mengangguk dan tersenyum. Dengan flip tangannya, sebuah cincin dunia hitam muncul, 10.000 unit mayat serangga semua di sini. Luo Feng menerimanya dengan gembira. Cincin dunia ini tanpa pemilik, oleh karena itu ia dengan mudah menggunakan energi dunianya untuk memasukinya, dan mulai memeriksa 10.000 unit penguasa puncak mayat bangkai serangga. Dari kelihatannya, Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Kaisar Longjue, Kaisar Danian, Kaisar Yin Ge, mereka murah hati dan lugas. Luo Feng senang. 10.000 unit ini, standar rata-rata mereka bahkan lebih baik daripada 100 unit yang aku beli terakhir kali. Terakhir kali dia membeli 100 unit sektor penguasa, dia bisa menghasilkan sekitar 1,8 juta serangga lapis baja harimau, itu sudah tingkat teratas. Dan memesan melalui jaringan alam semesta virtual, ia juga secara kasar mengetahui standar. Jika dia telah memerintahkan pengiriman untuk dikirim kepadanya, 100 unit yang dia beli kira-kira akan menghasilkan 1 juta prajurit serangga. Itu berarti, bahwa 10.000 unit serangga yang dia pesan mungkin akan mampu menghasilkan 1 juta raja lapis baja harimau. Namun, dia sangat terkejut. Dia datang secara pribadi untuk memilih, dan 10.000 unit yang diberikan 5 manajer kepadanya, cukup untuk menciptakan 2 juta raja lapis baja harimau. Gandakan jumlahnya, 60 juta poin, namun aku berhasil membeli barang senilai 120 juta poin. 5 manajer ini benar-benar memperlakukan aku dengan baik. Dia bahagia di dalam. Tentu saja, ini adalah kekayaan keseluruhan umat manusia, bukan uang mereka sendiri. Jika Kaisar Danian dan yang lainnya harus membayar tagihan, mereka mungkin tidak akan bermurah hati. Kaisar Longjue melihat ekspresi gembira di wajah Luo Feng, dia tertawa keras, bagaimana, apakah itu cukup baik? Sangat bagus, unit-unit ini sangat bagus. Luo Feng mengangguk, beberapa unit buruk sedangkan yang lain bagus. Kali ini, kaisar lain benar-benar bekerja keras untuk memilih yang terbaik untuk dikirim. Kaisar Longjue tersenyum. Ketiganya sebenarnya telah berusaha keras untuk memperbaiki masalah dari sebelumnya, kami harap kamu tidak membawanya ke hati. Aku mengerti, Kaisar Yanzu memiliki ksatria Si Huo di belakangnya, aku mengerti tindakan mereka. Luo Feng mengangguk dan tersenyum, aku tidak menyalahkan mereka. Hahaha, itu bagus. Kaisar Longjue mengangguk, setelah mendapatkan beberapa manfaat, itu adalah semacam pembayaran untuk sebelumnya, Luo Feng tentu saja tidak menyimpannya dalam hati. Aku ingat kamu ingin pergi ke Gunung Sampah. Tanya Kaisar Longjue, berapa lama kamu siap untuk mencari harta karun? Tidak lebih dari 100 tahun. Kata Luo Feng, tujuan kali ini adalah untuk mengumpulkan fragmen perak yang cukup untuk membentuk baju besi perak. Menurut perkiraannya, beberapa dekade seharusnya sudah cukup. Ini adalah 100 cincin dunia, masing-masing dari mereka mewakili kamu dapat berburu harta karun selama setahun. Dengan membalik tangannya, Kaisar Longjue mengambil 100 cincin dunia. Juga, aku akan mengirimi kamu peta pengawasan, dengan wewenang kamu dapat melihatnya. Ketika saatnya tiba, kamu dapat dengan bebas mencari harta tanpa perlu orang untuk mengikuti kamu. Luo Feng menerima 100 cincin dunia. Kesepakatan besar semacam ini biasanya datang dengan peluang gratis untuk berburu harta karun. Membeli 10.000 unit mayat serangga adalah 100 kali lipat dari waktu sebelumnya, tentu saja ia memiliki 100 tahun untuk berburu harta karun. Mencari tentang dengan bebas di dalam Starfield akan jauh lebih baik.
Luo Feng tersenyum. Haha, terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Kata Kaisar Long Jue, aku akan mengirim peta kepadamu, ini harus lulus audit dari sistem alam semesta virtual. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Sistem alam semesta virtual memiliki banyak kemampuan, menyaksikan, mengaudit dan lain-lain. Seperti Bank Jagat Maya pertama, Jagat Maya Galaksi Bank, Jagat Maya Tentara Bayaran Alam Semesta, Aula Kapak Besar, mereka semua harus menggunakan jaringan semesta virtual ini. Ini membuatnya sehingga Luo Feng tidak bisa tidak berseru lagi meskipun tahu betapa kuatnya itu. Setelah beberapa saat, Luo Feng mendapatkan wewenang dan layar di lengannya menampilkan seluruh peta bintang panjang Wu. Kaisar Long Jue, aku akan keluar untuk berburu harta karun, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Aku harap kamu mendapatkan harta karun yang kamu cari, kata Long Jue. Haha, Luo Feng tersenyum, kemudian dia menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan istana. Melihatnya pergi, Long Jue tidak bisa tidak berseru, dia benar-benar membuang-buang waktu dengan berburu harta karun. Sekarang dia adalah penguasa tingkat sektor, dia seharusnya akan menjalani pelatihan hidup atau mati. Tapi, sebelum itu, dia mungkin ingin sedikit bersantai dengan berburu harta karun, pejuang yang menyedihkan, siapa yang tahu apakah dia bisa selamat dari pelatihan. Dalam sejarah, ada terlalu banyak jenius absolut yang jatuh selama periode pelatihan ini. Tanpa itu, mereka tidak akan pernah benar-benar menjadi prajurit yang kuat. Meskipun mengetahui bahaya, manusia masih mengirim jenius penguasa sektor mereka untuk menjalani cobaan ini. Di planet Wulong Starfield, seluruh Starfield dipenuhi dengan sisa-sisa yang tak terhitung dari perang antar ras. Semua jenis sisa tergeletak di sekitar, secara alami mereka masih terorganisir dengan rapi. Aku selalu memiliki panduan di samping aku terakhir kali aku mencari fragmen, itu sangat merepotkan. Kali ini lebih baik, sendirian, aku bisa bebas. Luo Feng duduk di kapal alam semesta dan melihat peta di layar lengannya. Ada begitu banyak titik putih di peta, mereka semua harus menjadi anggota internal. Lampu merah ini, tempat aku juga memiliki titik merah, sepertinya itu mewakili orang luar. Sangat cepat, Luo Feng mengerti sistem peta. Otoritas yang diperlukan untuk sistem peta tidak terlalu tinggi. Orang harus tahu bahwa anggota internal ini semuanya hanya anggota staf. Dengan tingkat otoritas Luo Feng saat ini, mudah baginya untuk mendapatkannya. Babata, kita akan berhenti di sini. Dimengerti, kapal planet Yunmo dengan cepat melambat dan berhenti, kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Planet Wulong Starfield, sebuah kapal segitiga berwarna darah berhenti di salah satu titik berhenti. Seketika Luo Feng terbang keluar, Luo Feng sekali lagi bisa merasakan panggilan itu. Beralih ke kejauhan, dengan begitu, ada fragmen di sana. Dengan membalik tangannya, dia menjaga kapal planet Yunmo dan terbang dengan cepat ke arah itu. Dia berakselerasi dan dengan cepat mencapai kecepatan cahaya, terbang sekitar 280.000 km per detik. Kecepatan cahaya adalah batas alam semesta yang sebenarnya, mempercepat masa lalu yang akan mengirim seseorang langsung ke alam semesta yang gelap, melewati perjalanan alam semesta. Tingkat abadi semua mampu melakukan itu dengan tubuh mereka sendiri. Penguasa sektor sebagian besar tidak dapat melakukan itu. Penguasa puncak sektor normal manusia biasanya hanya mencapai hingga 150.000 km per detik, yang utama adalah struktur tubuh mereka yang tidak cukup kuat. Karenanya, ketika mereka berakselerasi lebih cepat dan lebih cepat, beban pada tubuh mereka akan meningkat, itu akan bertambah dan semakin berat pada mereka. Tubuh binatang bertanduk emas itu besar, ia mampu melewati perjalanan alam semesta dengan tubuhnya. Ini sangat langka, bahkan setelah pelatihan dalam manual tanpa nama, struktur tubuh Luo Feng 3 kali lebih kuat daripada puncak penguasa sektor normal, namun ia masih tidak bisa melakukannya. Namun, dia memiliki baju besi prajurit di tubuhnya sekarang. Kembali ketika dia adalah penguasa puncak domain, dia tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya, namun sekarang, dia bisa melakukannya. Armor prajurit bisa melepaskan 1000 kali dari kekuatan puncak penguasa sektor. Dalam akselerasi, baju besi ini bisa menahan sebagian besar beban, memungkinkannya untuk dengan mudah mencapai 280.000 km per detik, bahkan mencapai kecepatan lampu, itu bukan hal yang sulit. Hahaha, keberuntunganku tidak buruk. Baru saja dari perjalanan ini, aku telah menemukan 2 keping perak. Luo Feng berdiri di dalam gunung sampah, dipenuhi dengan kegembiraan.
Dia senang. Terakhir kali, butuh 2 tahun bagi aku untuk mengumpulkan 232 fragmen hitam dan 12 fragmen perak bersama dengan satu pecahan. Aku hanya bisa mengumpulkan 2 armor prajurit penuh. Armor prajurit, itu luar biasa. Pertahanannya kuat, kekuatannya juga luar biasa, dan juga memiliki efek menahan serangan energi roh. Namun, itu kemampuan untuk memberikan jumlah tambahan kekuatan Tuan Sektor 1000 sektor. Itu tidak buruk untuk binatang bertanduk emas saat itu, tetapi setelah 1200 tahun di kota kekacauan utama, binatang bertanduk emas saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, hanya satu tentara baju besi tidak berbuat banyak untuk itu. Seseorang harus mengetahui kekuatan dasar binatang itu sendiri adalah 30 kali lipat dari manusia, binatang bertanduk emas normal adalah 10 kali dari manusia, tetapi pelatihan dalam manual tanpa nama, itu menjadi 30. Dengan dipicu energi sungai darah, itu akan menghasilkan kekuatan menjadi 11 kali menjadi lebih kuat. Dan dengan Dewa Dunia 7,5 kali dan kemampuan alaminya memperkuat 2 kali, ia dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak 15 kali. Secara total, itu menambahkan hingga 4.950 kali dari kekuatan penguasa sektor. Alasannya sangat konyol terutama karena manual tanpa nama dan energi sungai darah. Tanpa kedua binatang buas ini hanya akan 150 kali lipat dari manusia penguasa sektor. Itu hanya akan menjadi tingkat puncak penguasa sektor binatang bertanduk emas yang normal. Energi sungai darah dan manual tanpa nama memungkinkan kekuatan tubuh meningkat banyak, efek armor prajurit, secara alami tidak sejelas ini. Luo Feng berdiri di dalam bintang Wulong, hampir seperti tikus pemburu harta karun, mencari di dalam pegunungan. Mencari fragmen perak itu sangat sulit. Efisiensinya tidak buruk pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, itu mulai berkurang. Sepanjang jalan, dia sudah mengumpulkan beberapa armor prajurit lainnya. Jelas jauh lebih mudah untuk menemukan fragmen hitam, namun tujuan utama baginya kali ini adalah untuk mendapatkan fragmen perak. Luo Feng tidak menyerah. Sebenarnya, dia hanya mengirim seutas kesadaran untuk mencari harta. Binatang bertanduk emas, dan tubuh Mosa sedang mempelajari senjata Nansen bentuk ke-7 tingkat 2. Sementara itu di dunia maya, di Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Ayah, Luo Ping dan Luo Hai berteriak di luar pintu. Luo Ping, Luo Hai, ayahmu baru saja kembali. Tidak bisakah kamu membiarkan aku memiliki waktu sendirian dengannya terlebih dahulu? Su Xin berkata dengan sedih. Bukankah dia sering kembali 21 tahun ini? Luo Hai tertawa keras dan melangkah masuk. Kedua pemuda itu melangkah masuk, meskipun mereka telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun, mereka sama sekali tidak menua. Di antara mereka berdua, Luo Ping jauh lebih tenang, dia mengelola seluruh urusan keluarga, dia adalah otoritas utama dalam keluarga. Karena, dia biasanya tenang, tentu saja aura yang dia berikan juga begitu tenang. Luo Hai adalah kebalikannya, hampir seperti bandit tidak beradab, matanya menyala dengan semangat juang. Dua putra dengan dua karakter berbeda. Ayah, apakah kamu sudah berada di bintang panjang Wulong selama 21 tahun terakhir ini? Tanya Luo Hai. Mendengar itu Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Mengumpulkan baju besi penuh perak itu tidak mudah, dia belum berhasil. Terlebih lagi, rencananya adalah mengumpulkan 2 buah armor. Dia harus menghabiskan beberapa waktu di Wulong Starfield. Pisau yang ditajamkan jauh lebih efektif daripada pisau yang tumpul, hanya dengan persiapan yang tepat dia bisa keluar ke wilayah luar yang sepenuhnya dipersiapkan perang. Setelah Wulong Starfield selesai, kamu akan menuju ke perang wilayah luar. Luo Hai tidak bisa membantu tetapi bertanya, Ayah, bisakah kamu mengajakku? Aku memiliki bentuk kehidupan tanaman penguasa sektor, ini sangat aman. Kamu, Luo Feng menggelengkan kepalanya, kamu masih jauh dari itu. Bahkan dengan bentuk kehidupan tanaman, tubuh kamu hanya penguasa tingkat domain 9, kamu akan menjadi umpan meriam dalam perang wilayah luar. Serangan roh yang kuat dari ras lain akan dengan mudah membunuhmu. Bahkan aku harus sangat berhati-hati di sana, aku tidak akan memiliki cara untuk melindungi kamu sama sekali. Fokus saja pada pelatihan kamu, jelajahi di dalam wilayah kemanusiaan. Jangan berpikir tentang perang wilayah luar. Ketika kamu mencapai puncak penguasa sektor dan kamu memiliki kekuatan yang abadi, maka kita akan bicara. Luo Hai menurunkan kepalanya dan menjawab, di dalam keluarga, dia tidak takut apapun dan hampir seperti seorang penguasa.
Namun, dia benar-benar takut pada ayahnya. Tenang, perintah Luo Feng. Kamu memiliki banyak sumber daya yang tidak akan pernah dimiliki. Hargai mereka. Dimengerti ayah, jawab Luo Hai. Keluarga Luo saat ini adalah salah satu keluarga terbesar di negara-negara semesta Ganwu, tentu saja harus mendapat dukungan. Kembali ketika bumi diawasi oleh banyak ksatria, dan Luo Feng membuat kesepakatan dengan perusahaan virtual jagat maya, dia menempatkan sekitar 10 juta elemen campuran air suci Luo ke dalam keluarga, untuk memelihara bentuk-bentuk kehidupan tanaman. 10 juta elemen campuran senilai air suci Luo ke, itu sudah cukup untuk memelihara 100 tingkat kehidupan tanaman tingkat 9 penguasa. Dan dia punya banyak, ini hanya sebagian kecil. Tentu saja, keluarga itu masih lemah sekarang. Tanpa batin yang abadi, Luo Feng tidak berani meninggalkan terlalu banyak harta dalam keluarga. Namun, dengan lokasi utama di bumi, itu sangat aman. Luo Feng tiba-tiba mengungkapkan ekspresi gembira. Ada apa ayah? Luo Hai bertanya dengan keras. Ayah, Luo Ping juga ingin tahu. Keberuntungan, ucap Luo Feng tersenyum. Xin kemudian berpindah kembali ke Wulong Starfield, dalam gunung sampah. Sudah berapa tahun? 21 tahun. Aku telah mengumpulkan total 1985 fragmen hitam sebelum akhirnya menyelesaikan 113 fragmen perak. Luo Feng berdiri di dalam gunung. Dia memaksa prajurit armor mutiara keluar dari tubuhnya, kemudian sejumlah besar fragmen perak masuk dan perubahan khusus mulai terjadi. Penggabungan, Luo Feng pernah mengalami ini sebelumnya, dia tahu apa artinya, armor perak itu selesai. Sejumlah besar cairan perak berkumpul di dalam tubuhnya sampai mencapai batasnya. Seketika perubahan terjadi secara instan. Luo Feng merasakan seluruh tubuhnya bergetar, setelah itu, sebuah kata misterius muncul di dadanya. Ini adalah kata perak gelap yang tercetak, itu adalah kata ras dewa api biasa. Luo Feng menatap dunia perak di dadanya, dan bergumam pelan, Jenderal. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.